Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Lupita Marbun. Di video kali ini, saya mau membahas sedikit tentang motivasi belajar. Kadang kita ngerasa malas, jenuh, atau bahkan ngerasa nggak punya semangat buat belajar. Tapi sebenarnya motivasi itu bisa kita bangun dan kita tumbuhkan loh, asal kita tahu caranya. Nah, di video ini, saya akan membahas beberapa hal yang bisa bikin kamu semangat lagi loh buat belajar. Yuk, simak sampai habis. Teman-teman terkasih, ingatlah pesan ini. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena justru dari kesalahan pertama, kita bisa belajar untuk melangkah lebih baik dari langkah berikutnya. Nah, ingat ayat kitab suci berkata, "Hendaklah kamu rajin dan jangan malas. Biarlah rohmu berkobar-kobar dan layanilah Tuhan." Nah, ini terdapat di Roma 12 ayat 11. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh adalah bagian dari semangat melayani Tuhan. Karena ilmu yang kita dapat bisa digunakan untuk kebaikan loh. Mengapa kita perlu belajar? Ya, mengapa kita perlu belajar? Yang pertama, belajar adalah investasi masa depan. Menurut sebuah artikel dari Harvard, belajar itu kayak investasi jangka panjang. Semakin kita belajar, semakin banyak kesempatan yang bisa kita dapat di masa depan. Nah, dunia terus berkembang loh. Kalau kita berhenti belajar, kita bakal ketinggalan. Nah, ingat, orang sukses itu bukan yang paling pintar dari lahir, tapi mereka yang gak pernah berhenti belajar. Ya, mereka yang tidak pernah berhenti belajar. Yang kedua, belajar meningkatkan rasa percaya diri. Nah, pernah ngerasa gak pede pas ujian gak sih? Itu terjadi bukan karena kita bodoh, tapi karena kita kurang persiapan. Ya, kurang persiapan. Kita ngerasa tidak mampu menjawab karena kita kurang persiapan. Nah, ingat, semakin kita memahami sesuatu hal, semakin besar rasa percaya diri kita untuk menghadapinya. Yang ketiga, belajar itu tidak mudah, tapi Tuhan selalu menolong. Kadang kita merasa kesulitan memahami pelajaran, tapi ingat, setiap usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Ya, tidak akan sia-sia kalau kita tetap tekun dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Nah, kita masuk cara menjaga motivasi belajar. Yang pertama, ubah mindset dari harus ke mau. Kalau kita selalu mikir, aduh aku harus belajar, itu bakal merasa berat banget. Tapi kalau kita ubah jadi aku mau belajar, aku harus berkembang, pasti rasanya lebih ringan. Coba deh. Nah, coba bayangin kalau kita belajar dengan niat sendiri, bukan karena terpaksa. Pasti hasilnya jauh lebih baik. Yang kedua, belajar dari orang sukses. Ya, kenal Jack Ma tidak? Ya, Jack Ma pernah gagal masuk universitas berkali-kali sebelum akhirnya sukses bikin Alibaba loh. Dan yang kedua, kenal Albert Einstein nggak? Dulu pernah dianggap bodoh loh di sekolah, tapi dia nggak pernah menyerah buat belajar. Mereka bisa sukses karena satu hal, mereka mau belajar. Ya, mereka mau belajar. Yang ketiga, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang nyaman belajar sendiri, ada juga yang nyaman belajar bersama. Nah, belajar sendiri memberikan ruang untuk fokus, mengenali cara belajar pribadi, dan menemukan pemahaman dalam keheningan. Dalam kesendirian, seseorang bisa membangun ketekunan dan kemandirian. Sedangkan belajar bersama juga punya kelebihannya tersendiri. Konsep seperti teman belajar bisa membuat proses belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Diskusi dengan teman seringkali membantu kita memahami sudut pandang baru dan memperjelas
hal-hal yang sebelumnya membingungkan. Bergabung dengan komunitas belajar atau forum diskusi online juga bisa menambahkan semangat dan memperluas wawasan kita dalam belajar. Maka dari itu, kalian bisa memilih cara belajar kalian yang mana? Belajar sendiri atau belajar secara bersama-sama? Yang keempat, atur waktu belajar dengan teknik Pomodoro. Nah, teman-teman sekalian pernah dengar teknik Pomodoro tidak? Nah, Pomodoro ini adalah teknik pembagian waktu belajar untuk fokus. Ini teknik belajar 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Otak kita jadi nggak gampang capek. Coba deh, set timer, belajar 25 menit full fokus, lalu istirahat sebentar, terus ulangi, dijamin lebih efektif. Nah, yang kelima, beri reward ke diri sendiri. Nah, kalau udah selesai belajar, kasih hadiah kecil buat diri sendiri. Ya, bisa menonton YouTube, makan-makan favorit, atau istirahat sebentar. Dengan cara ini, belajar nggak terasa kayak beban, tapi jadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah belajar itu bukan cuma tentang nilai, tapi tentang bagaimana kita berkembang sebagai manusia. Jangan takut gagal, jangan takut salah, karena dari situlah kita bisa terus bertumbuh. Ingat, orang sukses adalah mereka yang gak pernah berhenti belajar. Jadi teman-teman, tetap semangat belajar dan ingat masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Terima kasih, sekian dari video saya. Dadah!